Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita, yaitu judulnya Proposal Startup Custom Shift. Di kelompok kita ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Nasif Indo. Yang kedua ada Abdul Zidan Hamami. Yang ketiga ada Anissa Nur Fadila. Dan yang terakhir itu ada Betari Rahyuning Gusti. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang ini berisi kaos atau shirt adalah jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut. Kaos biasanya tidak memiliki kancing, kerak, ataupun saku. Kaos bisa berlengan pendek atau panjang dan berleher bundar. Bahan yang umum digunakan untuk membuat kaos adalah katun atau polister, atau bisa juga gabungan keduanya. Model kaos meliputi model untuk wanita dan pria, dan dapat dipakai semua golongan usia, termasuk bayi, remaja, ataupun orang dewasa. Berdasarkan bahan dan modelnya, kaos lebih nyaman dipakai dibandingkan dengan pakaian-pakaian lainnya. Selain itu, harga kaos pun terjangkau. Next, ada pendahuluan. Di pendahuluan ini bersih 3, ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang di mana rumusan masalah ini ada yang pertama ada apa yang menjadi daya tarik dari startup custom shirt tersebut. Yang kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan omset penjualan. Dan yang ketiga, apa rencana yang akan dilakukan agar produk dapat diterima di pasaran. Selanjutnya ada tujuan, yang dimana tujuan ini ada memberikan pengetahuan tentang kelebihan dan keunggulan custom shirt sehingga memiliki daya tarik itu sendiri. Yang kedua ada menjelaskan strategi yang akan diterapkan agar omset penjualan dapat mengalami peningkatan. Dan yang ketiga ada menjelaskan rencana yang dapat diterapkan agar produk dapat diterima di pasaran atau di semua kalangan. Dan yang ketiga itu ada manfaat. Manfaatnya, selain untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dari bisnis ini kami belajar menjadi seorang wirausahawan dan memberikan lapangan pekerjaan baru sebagai upaya mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya adalah gambaran umum usaha kami yang terdiri dari identitas usaha, struktur usaha atau organisasi, serta tugas timnya. Untuk identitas usaha, perusahaan yang menjualkan produk kaos custom. Konsep yang nantinya akan dijalankan yaitu dengan pembuatan kaos sesuai dengan desain permintaan pembeli dengan style sesuai dengan kalangan umur. Selain menjual custom serta kaos unik hasil desain kami sendiri. Lalu menggunakan bahan Cotton Combat 30S. Bahan ini merupakan campuran dari 70% serat bambu dan 30% yang ketika dikenakan akan terasa sejuk. Nah, saat ini untuk teknik sablonnya sendiri, kami menggunakan teknik sablon manual karena hasilnya lebih tahan lama dan harganya lebih murah. Custom shirt ini memiliki berbagai variasi harga, mulai dari Rp60.000 yang dipesan. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari usaha kami. Yang pertama ada CEO dipegang oleh manajer dipegang oleh Anissa Nur Fadila. Yang ketiga ada marketing manager dipegang oleh Betari Rahyuning Gusti, serta terakhir operasional manager dipegang oleh M. Yasir Indo. Untuk tugas timnya, CEO bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan usaha. Untuk finance manager bertanggung jawab terhadap keuangan, serta marketing manager bertanggung jawab dalam melakukan promosi dan peningkatan pendapatan, serta hal lain yang berhubungan dengan penjualan.
Untuk operasional manager bertanggung jawab atas operasi. Baik, selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis SWOT, terdiri dari strength, weakness, atau kekuatan dari usaha kami. Yang pertama, bahan yang berkualitas serta nyaman digunakan. Untuk weakness, adanya pesaing atau kompetitor serta kurangnya modal. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama ada banyaknya konsumen serta pangsa pasar yang terbuka. Atau ancaman, yang pertama ada kompetitor baru serta perbedaan harga. Untuk saat ini merupakan bisnis online, namun untuk saat ini kami hanya akan melayani pemesanan. Tetapi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan akan melakukan proses ekspor ke luar negeri. Untuk segmentasi pasar, kami melayani untuk semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Baiklah, untuk selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama, kami membuat akun all-shop di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang kedua, kami melakukan promosi dengan membuat beberapa sampel kaos custom agar bisa ditampilkan di etalase all-shop. Yang ketiga, karena sistemnya pre-order, maka produksi akan dilakukan ketika ada customer yang memesan. Untuk selanjutnya ada rancangan biaya yang modal dan sumber modal. Modal awal yaitu investasi dari masing-masing anggota sebesar Rp5.000.000 dikali 4 menjadi Rp20.000.000. Biaya investasi awal ini kami gunakan untuk sewa tempat, perlengkapan, bahan baku, biaya promosi, biaya gaji, perjalanan, dan biaya lain-lain. Sehingga didapatkan total untuk investasi awal adalah Rp19.100.000. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dilakukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, terdapat sewa tempat produksi, gaji karyawan, perlengkapan sablon, listrik, kuota atau wifi, biaya lain-lain sehingga didapatkan total sebesar Rp15.025.000. Kemudian selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bisa naik atau turun tergantung dari banyaknya atau sedikitnya produksi atau penjualan. Di sini biaya variabel kami sebesar Rp2.134.000, sedangkan jumlah atau total biaya operasional yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel sebesar Rp17.159.000. Rencana pendapatan dan pengembalian modal. Untuk biaya tetap yang dibutuhkan selama 1 bulan diraih Rp1.253.000. Untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per bulannya diraih Rp3.387.000 dan untuk biaya per unit dalam 1 bulannya diraih Rp33.870.000 dengan harga jual per unit Rp60.000. Untuk modal awalnya sendiri, kami meraih Rp3.387.000. Adapun analisis titik impas atau break-even point, dengan BEP produksinya sendiri diraih dengan 56 buah. Jadi untuk mencapai titik impas, maka custom shirt yang harus terjual dalam 1 bulan adalah 56 buah dengan harga per produknya adalah Rp60.000. Untuk analisis keuntungannya sendiri, untuk pendapatannya kita mendapatkan 6 juta, dan untuk keuntungannya sendiri kita mendapatkan 2.613.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 56 buah custom shirt dengan harga jual Rp60.000 per buah dalam 1 bulan adalah Rp2.613.000. Dan untuk pengembalian modal atau biaya produksi, yaitu selama 89 hari dengan catatan dalam 1 buah diproduksi, 3 buah kaos dengan pay period 18 hari. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 18 hari dengan penjualan 3 buah
kaos per hari. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk dan strategi yang matang, serta semua aspek yang berkenan dengan pendirian usaha. Penutup, demikian proposal usaha ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal bisnis ini. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.